Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmayani, kelas PGSD 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Bagian A, pengertian dari desain pesan. Istilah desain atau merancang adalah menunjukkan suatu proses analisis yang sengaja dilakukan dan terpisah dari proses desain itu sendiri. Desain menunjukkan adanya suatu proses dan sesuatu hasil. Sebagai suatu proses desain pesan sengaja dilakukan mulai analisis masalah pembelajaran hingga pemecahan masalah yang dirumuskan dalam bentuk produk yang dihasilkan dapat dalam bentuk properti. Bagian B, karakteristik pesan. Adapun karakteristik pesan yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, novelty adalah sesuatu yang baru, di mana sesuatu yang baru ini merupakan unsur terpenting dari suatu pesan media. Yang kedua, ada jarak, dekat atau jauh. Jarak terjadinya suatu peristiwa dengan tempat dipublikasikannya peristiwa mempunyai arti penting. Yang ketiga, popularitas atau penayangan, di mana tentang suatu objek dan suatu subjek waktu yang terpenting dan terkenal akan menarik perhatian audiens. Yang keempat yaitu pertentangan. Yang kelima adalah emosi. Bagian C, daya tarik pesan. Daya tarik pesan terbagi menjadi 3. Dalam komunikasi, daya tarik pesan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, involuntary attention, yaitu atensi yang membutuhkan hanya sedikit usaha atau tanpa usaha sama sekali dari pihak penerima pesan. Yang kedua, non-voluntary attention, yaitu terjadi ketika seseorang tertarik pada suatu stimulus dan terus memberikan atensi karena hal itu menarik baginya. Yang ketiga yaitu voluntary attention, yaitu terjadi ketika seseorang bersedia memperhatikan suatu stimulus. Bagian D, desain dan model penyampaian pesan. Adapun model penyampaian pesan terbagi menjadi 3, yaitu model mekanistik, terdiri dari on-way communication dan two-way communication, di mana on-way communication ini adalah metode ceramah dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu metode instruksional, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama terjadi feedback atau umpan balik. Yang kedua yaitu komunikasi berlangsung 2 arah, di mana dari pengirim dan kepada penerima dan penerima kepada pengirim. Yang ketiga yaitu model psikologis. Model psikologis ini mempelajari perilaku individu termasuk perilaku belajar siswa. Bagian E, prinsip-prinsip desain pembelajaran. Yang pertama yaitu 1, kesiapan dan motivasi, di mana menyatakan bahwa jika dalam penyampaian pesan pembelajaran siswa siap mempunyai motivasi tinggi agar hasil belajarnya akan lebih baik. Yang kedua yaitu penggunaan alat atau pemusat perhatian, menyatakan bahwa jika dalam penyampaian pesan digunakan alat pemusat perhatian, hasil belajar akan meningkat. Yang ketiga, partisipasi aktif siswa, di mana jika siswa aktif berpartisipasi dan interaktif, hasil belajar akan meningkat. Aktivitas siswa termasuk aktivitas mental dan aktivitas fisik. Yang keempat yaitu petualangan atau pengulangan. Jika menyampaikan pesan pembelajaran diulang-ulang, maka hasil belajar akan lebih baik. Yang kelima yaitu jika penyampaian pesan siswa diberi umpan balik, maka akan meningkat karena
akan menimbulkan dan menjadikan informasi itu siswa lebih mengenal kemajuan dan meningkatkan potensi belajarnya. Bagian F, karakteristik siswa, di mana mengarah kepada karakter gaya hidup seseorang serta nilai yang berkembang secara teratur, sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan perhatian. Karakteristik siswa adalah aspek-aspek kualitas perseorangan yang terdiri dari minat, sikap, motivasi dalam belajar, serta kemampuan berpikir dan kemampuan awal yang dimiliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.